Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arlan Putra Dewa. Saya mahasantri di Pendidikan Kadar Ulama yang ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan suatu pembahasan dalam usul fikih, yaitu mengenai al-mushtarak dan al-mutlak dan juga al-muqayyad. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan di sini, dan ini kami ambil dari kitab Al-Ihkam dan Al-Mustasfa, Al-Burhan dan juga Irsyad Al-Fuhul. Baik, langsung saja. Al-mushtarak itu teks Arabnya sebagai berikut. Al-mushtarak wal lafdul wahidul mawdu' li ma'nayaini fa aktsara wad'an awwaliyan 'ala sawa min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar. Artinya, mushtarak adalah satu lafaz yang digunakan untuk dua makna atau lebih secara asli tanpa ada yang lebih kuat satu dari lainnya. Nah, jadi satu lafaz dia itu memiliki makna yang lebih banyak, ya, dan yang mana makna-makna tersebut dari lafaz tersebut itu sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat tanpa ada yang melebihinya. Seperti contoh apa? Contohnya kata al-ain. Ya, al-ain di sini dapat berarti adalah mata atau sumber air, emas atau harta, dan mata-mata. Ya, jadi al-ain ini dia lafadznya mustarak. Ya, satu lafadz tapi maknanya banyak, dan semua makna ini ya tidak ada yang lebih kuat, semuanya sama. Baik, kemudian al-mutlaq. Al-mutlaq ini apa? Ya, dalam teks Arabnya pengertiannya apa? Al-mutlaq wa lafdhu dalu 'ala syai'in fi jinsihi la yakhtassu biwahidin duna akhar. Artinya adalah mutlak adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang umum dalam satu jenis tanpa batasan tertentu. Ya, artinya lafadz ini dia menunjukkan sesuatu yang mana sesuatu itu sifatnya umum, ya, dalam satu jenis. Nah, tapi tidak ada batasan dalam eh, dalam sesuatu tersebut, ya. Di lafadz itu dia menunjukkan sesuatu tapi tidak ada batasannya. Mau berapa banyak yang penting tidak ada batasan di situ. Contoh ayatnya seperti apa? Contohnya bagaimana? Nah, contohnya ada dalam ayat di Quran surat An-Nisa ayat 92, fatahriru raqabah. Ya, maka memerdekakan budak. Nah, penjelasannya adalah kata raqabah di sini yaitu bersifat mutlak karena tidak dibatasi dengan sifat iman atau lainnya. Jadi artinya di sini, ya, ini maksudnya memerdekakan budak. Nah, di sini, ya, raqabah di sini mutlak. Ya, tidak dikasih keterangan apakah itu budaknya beriman atau tidak, atau budaknya itu bagus atau tidak. Intinya di sini mutlak, ya, hanya budak saja tanpa dibatasi dengan sifat-sifat tertentu. Ya, ini namanya mutlak. Nah, baik. Kemudian al-muqayyad. Ya, al-muqayyad dalam teks Arab, ya, pengertian al-muqayyad itu apa? Al-muqayyadu huwa lafdhul ladzi dalla 'alal mahiyati biqaidin lazimin laha aw wasfin mukhassisin biha. Ya, artinya muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan tambahan sifat atau batasan tertentu. Ya, kalau tadi mutlak itu, ya, dia menunjukkan satu makna tapi tidak ada batasan. Ya, tidak ada tambahan, ya. Tidak ada batasan dan tambahan. Sedangkan muqayyad dia
menunjukkan makna dengan ya, tapi dengan ada tambahan sifat atau batasan tertentu. Contohnya bagaimana? Contohnya juga dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Mujadalah ayat ketiga apa? Fatahriru raqabatim mu'minah. Ya. Nah, mana yang jadi contoh yaitu kata raqabah mukminah dibatasi dengan sifat beriman. Kalau tadi di contoh mutlak itu hanya dibatasi hanya cuma dibilang raqabah saja, hanya dibilang budak tapi tidak dibatasi dengan beriman. Tapi kalau di contoh muqayyad yaitu dibatasi ya mukminatina. Mukminatin di sini adalah muqayyad dan raqabah ya raqabah ya apa namanya? Mukminat di sini sifat daripada rokobah yang mana mukminah menjadi muqayyad untuk rokobah. Baik. Kemudian, sekarang kita jelaskan apa sih hubungannya antara mutlak dan muqayyad. Baik. Ah, dalam pengertiannya apa dalam teks Arabnya yang bersumber dari kitab Irsyadul Fuhul lil Imam Syaukani idza warada al mutlaq wal muqayyad fi hukmin wahidin wajaba hamlul mutlaqi ala al muqayyadi wa in ikhtalafa fil hukmi lam yuhmal ahaduhuma ala al akhar. Artinya, jika lafat mutlak dan muqayyad datang dalam satu hukum, ada lafat mutlak, ada lafat muqayyad datang dalam satu hukum, maka mutlak harus dibawa pada makna muqayyad, ya, harus dibawa pada makna muqayyad. Contohnya apa? Contohnya tadi di Quran surat An-Nisa ayat 92 dan surat Al-Mujadalah ayat 90 ayat 3. Nah, rokobah yang ada di surat yang rokobah yang itu rokobah yang ada di surat Al-Mujadalah itu ya itu sifatnya mutlak, tidak ada tidak ada keterangan di situ, tidak ada sifat yang diiringi dengan dia, yang dibatasin, ya, yang mana sifat tersebut menjadi batasan untuk rokobah tadi, ya. Tapi diartikan sebagai raqabah mukminah yang mana ini menjadi batasan ya menjadi batasan atau sifat untuk raqabah tadi ya jadi muqayyad mukminah itu menjadi muqayyad raqabah artinya tadi apa raqabah ini ya harus uh, disesuaikan ya harus di apa namanya dihukumi ya dibawa keterangannya itu maksudnya rokobah di sini adalah rokobah mukminah. Maksudnya rokobah yang ada di surat Al-Mujadalah itu maksudnya adalah rokobah mukminah yang mana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 92. Kesimpulannya adalah istilah atau definisi atau contoh atau sumber kitab ya itu pertama al-mustarak ya, satu lafaz dengan banyak makna. Contohnya al-ain tadi, ya itu ada keterangannya di Al-Ihkam yang dikarang di kitab Al-Ihkam yang dikarang Al-Imam Al-Amidi. Kemudian al-mutlak itu lafaz umum tanpa ada batasan seperti contoh raqabah yang ada di kitab Mustasfa Imam Al-Ghazali. Kemudian muqayyad yaitu satu lafaz dengan batasan sifat yaitu contohnya raqabah mukminah. Ya, ini dijelaskan dalam kitab Al-Burhan dari Imam Al-Juwaini. Nah, hubungan mutlak dibawa ke hubungannya apa? Hubungannya mutlak dibawa kepada muqayyad bila dalam satu hukum. Dan manfaatnya ya memahami teks hukum syariat secara tepat. Jadi manfaat daripada mustarak kita harus memahami mustarak terus mutlak dan muqayyad apa? Tujuannya supaya kita bisa memahami teks hukum syariat secara tepat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.